Bapa. Kami ucap syukur Tuhan, kami hadir ya Tuhan di tempat ini dan di rumah kami masing-masing Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami ingin memuji, mempermuliakan nama-Mu Tuhan dan juga mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, Kau yang bertahta dan beracara dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memulai ibadah pada hari ini. Haleluya, amin. Haleluya. Terima kasih. Yang percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Serahkan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan, Kau megah bagiku. Senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak didirikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah. Raja mulia. Terima kasih. Ajaib Kau Tuhan,
Firman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Rohmu, bersama Rohmu. Amin. Ku pasti menang, ku pasti menang. Oh, namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya, haleluya. Kau tak biarkan pencobaan, Kau tak biarkan pencobaan, ya Yesus, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan. Semakin serupa dengan gambaranku, bersama Rohmu, bersama Rohmu, ku yakin ku pasti amin menang. Katakan tinggi, namamu dipuji, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Haleluya. Sungguh Tuhan Yesus yang mampukan kita. Yes. Tak biarkan kita sendiri. Mari kita tinggikan namanya sekali lagi. Namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan senang hati, Raja keagungan. Raja keagungan. Raja keagungan. Raja Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya Yesus. Mari sama-sama kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau membawa hati kita, hidup kita untuk menyembah Yesus. Haleluya Yesus. Engkau
setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Atas segala jalanku, di dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang kuandalkan. Yesus, yang kuandalkan. Kami nyatakan Tuhan, Yesus, hanya Kau yang kuandalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, mari kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh Allah yang layak ditinggikan. Engkau sungguh Allah yang layak disembah. Kami menyembah Allah yang hidup, yang kuasanya tidak terbatas.
tidak terbatas oleh waktu, oleh ruangan, oleh jarak. Engkau Allah yang luar biasa. Hari ini kami datang menyatukan hati dan iman kami, menghampiri tahta kekudusan-Mu Tuhan, menaikkan pujian dan penyembahan kami kepada tahta-Mu yang Maha Kudus. Hamba berdoa pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, biar Engkau Allah hadir di tengah-tengah kami, biar Engkau datang dalam ruangan kami masing-masing, terlebih biar Engkau berbicara kepada setiap kehidupan kami masing-masing melalui ibadah kami pada malam hari ini. Kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau, dan kami ingin merasakan hadirat-Mu dan kuasa-Mu turun di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau buka hati dan pikiran kami. Terangi hati kami untuk mengerti firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini menolong iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan. Saya harap suara saya dan wajah kami bisa kelihatan dengan baik. Thank you untuk Pak Simon yang memberikan kesempatan kepada saya dan Ko Andre boleh bersama-sama beribadah. Senang sekali. Seperti yang saya doakan tadi, meskipun terpisah jarak yang sangat jauh, kita bisa menikmati hadirat Tuhan yang sama. Amin. Tuhan hadir di tengah-tengah kita di ibadah di online kita malam hari ini, dan Tuhan hadir di ruangan saudara-saudara. Tuhan ada di sana bersama-sama dengan saudara-saudara di ruangan kita masing-masing. Saya dan suami saya juga sangat bersyukur untuk kesempatan ini, merasa seperti pulang ke Malang. Walaupun sambil membayangkan saja makan bakso, rawon, soto yang enak, tapi melihat saudara-saudara seperti pulang kampung online ya. Senang sekali boleh sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Saya bisa share PowerPoint saya ya. Hari ini kita mau belajar bareng-bareng bagaimana kita bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Ini sebuah tema yang luar biasa yang bisa menolong kita bertumbuh bersama-sama di dalam iman. Sebelumnya saya dan suami saya juga mengucapkan terima kasih kepada GPDI Sion Altar, kepada Pak Simon yang terus mensupport kami sampai hari ini. Kami kuat karena kami tahu ada saudara-saudara yang mendukung kami di sini. Sebelum saya sharing lebih lanjut dengan firman Tuhan, kami bersyukur di tengah pandemik ya, pelayanan kami terus berjalan. Sekarang itu 15-20 orang datang dalam pertemuan. Kami bilang live group setiap hari Sabtu sore. Karena ruangan apartemen kami sempit dan belum punya ruangan juga, dan mumpung musim panas kami kebaktian dan piknik setiap hari Sabtu. Jadi ada 15-20, masih kebanyakan orang-orang Indonesia, ada sempat orang Meksiko, ada orang India, Hindu juga, beberapa yang bukan Indonesia tapi belum tertanam masih datang pergi. Terus doakan supaya kita bisa menjangkau bangsa-bangsa, bukan hanya orang Indonesia saja. Dan terima kasih juga mengirimkan salah satu jemaat saudara, Aldi dan Aldo. Bersama kami punya 2 pasang kembar dalam pelayanan kami, salah satunya Aldi dan Aldo. Mereka berdua dua orang dari core team kami. Jadi ada 3 orang core team kami yang student, ada Brian, ada Aldi dan Aldo. Jadi Aldi adalah ketua dari live group kami dan Aldo ketua Praise and Worship yang mengatur jadwal pujian dan penyembahan dalam prayer meeting dan ibadah kami. Senang sekali karena mereka menjadi bagian dari pelayanan kami. 3 bulan sekali mereka juga saya kasih kesempatan untuk belajar sharing firman. Karena kami berdoa nanti live grupnya bisa banyak, jadi masing-masing orang akan memimpin satu-satu, jadi dipersiapkan untuk bisa melayani. Kami bersyukur untuk dukungan dari GPDI Sion Altar buat pelayanan kami di sini. Kami baik-baik saja dan sehat. Puji Tuhan. Dan setiap Jumat dalam prayer meeting kami berdoa buat Indonesia supaya Tuhan memulihkan bangsa kita. Di ibadah online justru kita belajar bertumbuh menjadi penyembah-penyembah yang benar.
Mungkin kadang-kadang kalau kita ketemu satu dengan yang lain ya, kadang-kadang ada secara manusia kita melakukan ibadah karena dilihat orang, supaya diperhatikan orang, akhirnya termotivasi untuk lebih sungguh-sungguh dan serius menyembah Tuhan. Justru saya merasa ibadah-ibadah online ketika kita ada di rumah, ini momen Tuhan mengajar kita untuk semakin bertumbuh dalam pujian dan penyembahan, karena nggak ada orang yang melihat kita, nggak akan ada orang yang menegur kita, dan kita nggak mungkin melakukannya untuk dapat perhatian dari orang, karena hanya kita sendiri. Benar-benar kita didorong oleh Tuhan yang di dalam kita untuk meskipun sendiri, meskipun di ruangan kita, di rumah kita tidak ada yang melihat, kita berjumpa dengan Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Jadi saya rasa ini momen yang sangat bagus untuk menolong kita belajar semakin bertumbuh menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi di dalam ibadah, kita tentu sudah tahu seperti tema kita, itu ada satu bagian yang seringkali kadang-kadang orang menganggap itu menjadi pusat. Walaupun sebenarnya seluruh bagian dari ibadah itu adalah bagian yang penting. Dan pujian dan penyembahan ini memang kadang-kadang seringkali seperti menjadi pusat ibadah. Karena itu kita perlu juga benar-benar melakukannya dengan benar seperti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga ini bukan hanya sekedar menjadi sesuatu yang menonjol dalam ibadah, tetapi membawa kita menjadi semakin bertumbuh di dalam Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Semua udah tahu ya, ada dua istilah, pujian dan penyembahan. Dua bagian. Kalau kita mempelajari sebenarnya itu adalah dua hal yang berbeda, yang walaupun pada prakteknya kita lakukan simultan, bersamaan, kadang yang satu duluan, yang satu berikutnya. Tapi sebenarnya itu adalah dua bagian yang berbeda. Pujian itu paling banyak dipakai dalam perjanjian lama, dalam bahasa Ibrani-nya halah, artinya itu merayakan, menyanyi, atau bersuka cita. Lebih tepatnya kalau kita bicara tentang pujian, itu artinya tindakan kita, respon kita mengagungkan Tuhan karena perbuatannya dalam hidup kita. Karena Tuhan baik dalam hidup kita. Karena Tuhan menyatakan kemurahannya. Karena Tuhan memberkati kita. Jadi pujian itu adalah respon kita terhadap perbuatan Tuhan, karya Tuhan buat hidup kita. Karena itu kita juga bisa memuji manusia, benar nggak? Karena kebaikannya, karena perbuatannya kita bisa memuji manusia. Itu jadi pujian itu adalah respon terhadap karya Tuhan, perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Sedangkan kalau kita bicara tentang penyembahan, yang sering orang pakai penyembahan dalam perjanjian baru, bahasa Yunani-nya proskuneo, artinya bersujud, menyembah. Jadi waktu kita menyembah, kita sedang bersujud kepada Tuhan. Nah, kalau bicara tentang penyembahan, itu artinya ungkapan hati kita karena keberadaan Tuhan yang besar dan mulia. Penyembahan itu berhubungan tentang kepada eksistensi Tuhan. Dia agung, dia mulia. Karena itu, kita nggak boleh menyembah yang lain. Kita hanya menyembah Tuhan. Kita bisa memuji manusia karena perbuatannya. Tetapi penyembahan itu hanya tertuju kepada Tuhan. Karena penyembahan itu berhubungan dengan eksistensi Tuhan, keberadaan Tuhan. Dia agung, dia mulia, karena itu kita datang dan bersujud. Itu respon kita kepada keberadaan Tuhan. Jadi alasan kita memuji Tuhan karena perbuatannya dalam hidup kita yang baik. Alasan kita menyembah karena keberadaannya yang agung, besar, dan mulia. Dua-duanya penting. Karena dia layak dipuji dan dia layak disembah. Amin, teman-teman. Dia saja yang layak dipuji dan yang layak disembah. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita bisa menjadi seorang pemuji penyembah yang benar. Kadang-kadang, bukan mungkin seringkali, kita membatasi pujian dan penyembahan itu sebagai aktivitas tertentu. Waktu pergi ke gereja itu waktu saya memuji dan menyembah. Itu benar, tapi itu belum cukup.
Karena seharusnya kita memuji dan menyembah Tuhan dalam seluruh aktivitas kehidupan kita. Yang kita lakukan di gereja itu hanya praktek kecil dari keseluruhan yang kita lakukan sepanjang hidup kita. Tapi semakin kita sungguh-sungguh melakukannya di gereja, maka kita akan semakin dimampukan melakukannya dalam segala aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Karena itu memuji dan menyembah di gereja itu penting. Karena itu menolong kita 24 jam, 7 hari dalam seminggu. Memuji dan menyembah Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam Yohanes pasal yang keempat, itu adalah percakapan yang panjang kisah Yesus dan perempuan Samaria. Jadi satu kali Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan dari Yudea menuju ke Galilea. Itu sebenarnya pasal yang panjang sekali di Yohanes pasal 4. Orang-orang Yahudi bermusuhan dengan orang Samaria. Dan mereka nggak mau ketemu dengan orang Samaria, bahkan mereka nggak mau lewat kotanya orang Samaria. Mereka biasanya lebih memilih jalur yang rute lebih panjang, yang lebih berbahaya. Asal jangan lewat tanah orang Samaria, nggak mau ketemu dengan orang Samaria. Dalam Yohanes pasal 4, kalau Bapak Ibu teman-teman membaca, kalau teman-teman membaca nanti di rumah, itu Yesus dikatakan dengan sengaja melewati tanah orang Samaria. Dia ingin berjumpa dengan orang Samaria. Bahkan Yesus beristirahat di sumur Yakub di Sikar sehingga dia berjumpa dengan perempuan Samaria. Saya nggak akan membahas dialog antara Yesus dan perempuan Samaria tentang air hidup di sini, tapi kita hanya akan fokus kepada ayat 19 sampai 26. Di situ dikatakan, teman-teman bisa melihat teksnya ada di sini. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa yang menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Jadi ini adalah salah satu bagian dari percakapan Yesus dan perempuan Samaria di dekat sumur Yakub di kota Sikar. Dari ayat-ayat ini kita bisa belajar bahwa Allah mencari penyembah yang benar. Karena itu penting sekali kita belajar bagaimana bisa menjadi penyembah yang benar. Kalau enggak, kita adalah penyembah palsu. Kalau bukan penyembah benar berarti penyembah palsu. Kalau bukan penyembah yang benar berarti penyembah pura-pura. Tapi saya percaya kita semua rindu menjadi penyembah-penyembah yang benar. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Kita menyembah dia dengan kesungguhan. Nah, hari ini saya mau berbagi bagaimana seharusnya sikap kita dalam ibadah. Dan bukan hanya sekedar di dalam ibadah, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga saya dan saudara-saudara bisa bertumbuh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Ayat-ayat yang kita baca ini sangat jelas. Ada dua bagian yang menolong kita bertumbuh menjadi penyembah yang benar. Yang pertama, penyembah yang benar, tadi ayat itu sangat jelas, menyembah dalam roh. Apa artinya menyembah dalam roh sehingga kita bisa menjadi penyembah yang benar? Perhatikan ya, tadi dalam ayat-ayat yang saya baca, orang Samaria ngobrol sama Yesus. Musa bilang kita harus menyembah di Gunung Gerizim. Tapi orang Yahudi bilang kita harus menyembah di Yerusalem. Itu adalah perkataannya di ayat yang ke-20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang-orang menyembah. Itu perkataan orang Samaria. Lalu Yesus merespon
pernyataan wanita Samaria ini dengan ayat 21 sampai 23. Respon Yesus, percayalah hai perempuan, nanti kita nggak menyembah di gunung ini, nggak di Yerusalem. Kamu menyembah yang kamu nggak kenal, kami menyembah yang kami kenal. Tetapi saatnya akan tiba, penyembah benar menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Maka apa artinya kita menyembah di dalam roh? Kalau melihat dari konteks ini bahwa itu adalah respon Yesus terhadap pernyataan orang Samaria, jadi kita harus menyembah di sini, jadi kita harus menyembah begini, jadi harus di sana. Mana yang benar? Menyembah dalam roh. Artinya, pertama, menyembah dalam roh itu tidak dibatasi tempat, tidak ditentukan oleh fisik, bukan ditentukan oleh sesuatu yang di luar kita. Karena itu saya percaya, di musim online ini pun saudara bisa menyembah Tuhan dan mengalami Tuhan. Yes. Karena itu bukan sesuatu yang berhubungan dengan hal fisik, dengan gedung. Jika di situ ada roh Allah dan roh Allah ada di dalam kamu, kamu akan mengalami kuasa Tuhan ketika engkau menyembah. Dimanapun engkau berada. Bahkan meskipun internetmu putus-putus sekalipun. Koneksi kita dengan Tuhan tidak akan terputus. Dia punya sinyal yang kuat untuk menghampiri kita dimanapun. Kalau Kristus, rohnya ada di dalam kamu, maka kuasa Tuhan akan menjumpai engkau ketika engkau menyembah Dia. Jadi itu tidak dibatasi soal tempat, soal gunung, soal Yerusalem. Itu yang pertama, bicara tentang menyembah dalam roh. Yang kedua, dia berarti kita itu penyembahannya muncul dari dalam diri kita. Kita sedang mempersembahkan seluruh totalitas hidup kita kepada Tuhan. Dan yang paling penting di ayat 22 dikatakan tadi, kamu menyembah yang kamu nggak kenal. Kami menyembah yang kami kenal. Penyembah yang menyembah dalam roh itu lahir dari sebuah hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan. Kalau engkau menjadikan Kristus sebagai Tuhanmu, roh Allah tinggal di dalam kamu, maka roh itu akan menggerakkanmu untuk datang kepada Tuhan, mempersembahkan hidupmu kepadanya. Engkau adalah seorang penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Hubunganmu. Jadi kalau ada orang non-Kristen, nyanyi lagu gereja, walaupun dia nyanyi dengan sungguh-sungguh, kalau dia nggak percaya Yesus, dan roh Allah tidak tinggal di dalam dia, dia bukan penyembah yang benar. Walaupun dia nyanyi satu album lagu gereja sekalipun. Karena kita harus memiliki hubungan dengan siapa yang kita sembah. Amen. Allah adalah roh. Ketika kita memiliki hubungan dengan Allah yang adalah roh, dan rohnya tinggal di dalam kita, semua orang yang percaya kepada Kristus dan roh Allah tinggal di dalamnya, engkau bisa menjadi seorang penyembah yang benar. Yes. Karena penyembahanmu itu adalah berdasarkan kesadaran akan kebesaran Tuhan yang rohnya tinggal di dalam kamu, maka kamu merespon kebesarannya. Itu muncul dari dalam diri kita. Amin, teman-teman. Yes. Menyembah dalam roh muncul dari kedalaman hati kita untuk mengagungkan Tuhan. Kesadaran akan keagungan Tuhan itu pun muncul karena ada hubungan dan pengenalan akan Tuhan dalam diri kita. Roh Allah yang berdiam dalam diri kita, yang menggerakkan hati kita untuk menyembah Dia. Karena tidak berhubungan dengan fisik, jadi salah kalau kita hanya semangat menyembah kalau lagi rame-rame. Anda adalah penyembah palsu kalau semangat menyembah hanya kalau lagi rame-rame. Kalau saya akan bersungguh-sungguh serius menyembah Tuhan kalau orangnya banyak, itu berarti penyembah palsu, nggak penyembah yang benar. Kalau kita menyembah Tuhan kalau di gedung yang megah, musik yang keren, tapi kalau cuman gitar jreng-jreng-jreng, lalu kita semangat menyembahnya pudar, engkau bukan penyembah yang benar, engkau adalah penyembah yang palsu. Kalau engkau adalah penyembah yang benar, apa yang terjadi di sekitarmu, hal-hal fisik itu tidak menentukan. Karena roh Allah ada di situ dan roh Allah juga ada di dalam hatimu, engkau bisa merespon kuasanya dan kehadirannya lewat pujian dan penyembahan. Meskipun orang tidak banyak, suasana tidak meriah, Yesus ada di situ. Yes. But, apakah itu berarti yang fisik-fisik nggak penting nih? Kalau begitu karena Tuhan melihat kedalaman hati,
Nggak perlu nyanyinya semangat, nggak perlu ekspresif, nggak perlu mengangkat tangan. Kan cuma mau lihat hati Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, saya percaya apa yang ada di dalam roh kita mempengaruhi apa yang kita kerjakan secara fisik. Kalau penyembahanmu itu muncul dari dalam dirimu yang digerakkan oleh karena ada roh Allah yang ada di dalam kamu, maka akan ada bukti secara fisik, tindakan secara fisik bahwa engkau sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan. Orang bisa saja menyanyi sungguh-sungguh, melompat penuh dengan sukacita, menari waktu pujian dan penyembahan, tapi belum tentu dia penyembah yang benar, walaupun secara fisik kelihatan begitu. Karena bisa jadi, seperti yang saya bilang tadi, mencari perhatian orang, supaya dipuji, maka saya menunjukkan ekspresi fisik. Jadi ekspresi fisik tidak menentukan dia penyembah yang benar. But, kalau roh Allah ada dalam kamu, dan kamu datang dengan sungguh-sungguh, seharusnya orang penyembah benar seperti itu menunjukkan bukti-bukti tindakan fisik yang kelihatan. Dia mengagungkan Tuhan. Menyanyi dengan semangat, penuh ekspresi, mengangkat tangan, menari, bersorak-sorai sendiri pun. Dia penuh dengan ekspresi menikmati hadirat Tuhan. Karena kalau memang kau penyembah yang benar, digerakkan oleh roh Allah dalam dirimu, hal fisik akan muncul dari penyembahanmu. Amin. Yes. Jadi teman-teman, kalau nyanyi serius, lompat tepuk tangan, tapi melakukannya hanya karena untuk dipuji orang, itu bukan penyembah benar, itu penyembah palsu. Kalau kamu nyanyi serius, wah kalau di gereja udah jingkrak-jingkrak, lompat-lompat dan segala macam, keluar dari gereja, hidup dalam dosa, gak mau taat sama Tuhan, kamu bukan penyembah benar, kamu penyembah yang palsu. Tapi kalau roh Allah ada di dalam kamu, dan kamu menyadari kebesaran Tuhan yang telah menyelamatkan engkau, sehingga dari dalam dirimu kamu ingin memuji Tuhan, engkau pasti akan menyanyi dengan sungguh-sungguh, bersorak dengan sungguh-sungguh, di gereja engkau sungguh-sungguh, sendiri di rumahmu engkau sungguh-sungguh, depan laptopmu sekarang engkau sungguh-sungguh, karena itu muncul dari respon di hatimu untuk mengagungkan Tuhan yang mulia dan bersyukur karena perbuatan yang baik. Amin. Yes. Saya percaya teman-teman youth GPD Sion Altar adalah penyembah-penyembah yang benar. Amin. Yang kedua, yang terakhir, penyembah yang benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Apa artinya menyembah di dalam kebenaran? Teman-teman, kita di gereja hanya 2-4 jam seminggu, benar nggak? Atau mungkin kalau banyak banget aktivitasnya 6 jam lah seminggu misalnya. Yang rajin sekali pergi 6 jam dia ada di gereja seminggu. Tapi hidup kita, ibadah kita tuh nggak cuma 6 jam seminggu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu adalah ibadah kita, penyembahan kita. Karena Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Jadi menyembah dalam kebenaran artinya kamu hidup dalam firman, kamu mentaati firman, kamu berpusat kepada firman, kamu berpusat kepada Kristus, bukan hanya waktu di gereja, tetapi selama kamu hidup dalam segala aktivitas. Yesus adalah pusat kehidupanmu. Firman Tuhan yang menuntun perjalanan hidupmu. Engkau belajar taat setiap hari dalam segala hal yang kau lakukan. 24 jam setiap hari. Waktu kau belajar untuk hidup dalam firman, engkau menjadi penyembah yang benar, yang menyembah di dalam kebenaran. Jadi tidak cukup hanya di gereja. Itu penting karena menentukan seluruh aktivitas kita. Kita hidup dalam kebenaran. Yesus adalah pusat kehidupan kita. Saya percaya teman-teman yang dikasih Tuhan, kalau engkau menjadikan Kristus pusat hidupmu dan mau mentaati firman setiap hari, maka di rumah sendirian engkau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Satu, kamu akan memperlakukan orang-orang di sekitarmu dengan baik, dengan penuh hormat, karena
responmu terhadap orang-orang di sekitarmu adalah ibadahmu kepada Tuhan? Kamu akan bekerja dengan sungguh-sungguh, kamu akan berbisnis dengan jujur, karena Yesus adalah bosmu dan pekerjaanmu adalah ibadahmu kepada Tuhan? Kamu akan belajar dengan serius karena kehidupan studimu adalah ibadahmu kepada Tuhan? Kamu akan menjadi anak yang baik, orang tua yang baik di dalam keluarga dan rumah tanggamu karena kehidupanmu di tengah keluargamu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Kamu akan pakai uangmu, waktumu, talentamu dengan bertanggung jawab untuk memuliakan Tuhan karena itu pun adalah ibadahmu kepada Tuhan. Yes, true. Kalau engkau punya hubungan dengan Tuhan yang adalah roh dan dia tinggal di dalam dirimu, sehingga engkau ingin merespon kebesarannya dan engkau ingin hidup dalam kebenarannya setiap hari, engkau adalah penyembah yang benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Pernyataan kesimpulan saya terakhir sebelum kita tanya jawab. Menyanyi sungguh-sungguh di gereja adalah penting. Karena itu respon pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Tapi jangan lupa, waktu kita keluar dari pintu gereja, kita diutus untuk menjadi berkat bagi dunia. Karena kehidupan kita adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan hanya di gereja, tapi setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati. Mari bertumbuh menjadi penyembah yang benar. Terima kasih, senang sekali. Silakan mungkin moderator akan melanjutkan sharing kita. Ya, terima kasih Tante Rika dan Om Andre yang dari Berlin, Jerman, teman-teman. Kita beri tepuk tangan untuk Tante dan Om. Luar biasa. Saya yang mendengar sangat memberkati dan saya percaya pasti rekan-rekan kita semuanya diberkati, Om. Terutama Om dan Tante bahwa seperti yang pembukaan dari Tante katakan bahwa ya online ini merupakan satu ujian yang sangat berat di mana kita ibadahnya di rumah, kemudian kita nggak ada yang memperhatikan, mau santai pakai piyama, duduknya dengan cara yang tidak sopan, itu juga menjadi satu ujian bagi diri kita. Luar biasa dan banyak hal yang bisa kita ambil ya teman-teman. Tapi sementara kita langsung masuk ke sesi tanya jawab bagi rekan-rekan yang ingin langsung interaktif dengan Tante dan Om, boleh nanti raise hand ya teman-teman. Saya nggak buka, jadi kalau teman-teman yang ingin nanya boleh langsung raise hand. Nanti kita akan munculkan untuk video dan teman-teman bisa nanya langsung. Bagi teman-teman yang aduh malu nih nanya, nggak tahu mau nanya apa dan lain sebagainya, boleh langsung di forum chat. Mau yang lebih private lagi, boleh langsung chat ke saya. Kali ini chatnya langsung ke saya ya teman-teman. Jadi nanti saya akan bacakan dari pertanyaan dari teman-teman langsung. Nah, ada sebelum acara kita sudah kumpulin beberapa pertanyaan nih Tante dan Om yang sangat menarik. Ini menurut saya cukup menarik karena di pandangan umum adalah ini. Om dan Tante, haruskah untuk memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh berarti harus berdoa dalam bahasa roh ya, Om dan Tante? Ini. Dan bagaimana kalau belum bisa untuk berbahasa roh? Seperti itu, Om dan Tante. Itu paling banyak kita temukan waktu pertama kali tahu bahwa menyembah di dalam roh loh harus berbahasa roh. Kalau menyembahnya tidak di dalam bahasa roh berarti masih bahasa manusia. Seperti itu, Om dan Tante. Oke, senang. Thank you buat pertanyaannya. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kan ayat yang kita ambil ini berdasarkan Yohanes pasal 4. Jadi kalau kita baca, kita harus mesti baca seluruh konteksnya untuk melihat. Dan Yesus di ayat itu, di pasal itu sama sekali tidak berbicara tentang bahasa roh. Kalau baca seluruh pasal 4, Yesus tidak bicara sama sekali dalam bahasa roh. Tapi perhatikan ya, pertama tadi udah sangat jelas saya bilang, menyembah dalam roh artinya itu respon dari kedalaman hati kita karena hubungan kita dengan Tuhan, roh Allah tinggal dalam kita, kita ingin merespon kemuliaan Tuhan. Oke? Jadi dari dalam diri kita. Satu, itu artinya. Yang kedua, bahasa roh bukan satu-satunya ekspresi kita menyembah dalam roh, tapi menjadi salah satu. Why?
Jadi kalau kamu bisa dibaptis oleh Roh Kudus, kamu sudah mengalami baptisan Roh Kudus, kan kamu berbahasa roh. Bahasa roh itu kan bahasa surgawi yang Tuhan berikan kepada kita, dan itu kan muncul dari dalam diri kita. Yes. Jadi kalau kamu sudah dibaptis oleh Roh Kudus, bisa berbahasa roh, maka bahasa roh itu harus menjadi salah satu bagian. Kamu harus mengekspresikan itu waktu kamu menyembah Tuhan, karena itu kan muncul dari dalam diri kita kan, Tuhan yang menggerakkan itu. Tapi kalau dari konteks ini, karena ayat ini tidak spesifik berbicara tentang itu, yang paling penting adalah kamu punya hubungan dengan Tuhan, Roh Allah tinggal dalam kamu, Kristus menjadi Tuhanmu, Roh Allah tinggal dalam kamu, maka walaupun kamu belum mengalami baptisan Roh Kudus, kamu bisa menjadi penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh. Karena Roh Allah yang di dalam diri kamu yang mendorong kamu untuk mengagungkan Tuhan, menyadari kebesaran Tuhan. But kalau kamu udah mengalami baptisan Roh Kudus, kamu harus juga memakai karunia berbahasa roh itu untuk menyembah. Karena itu salah satu bagian muncul dari dalam dirimu. Dan kalau teman-teman belum mengalami baptisan Roh Kudus, saya mendorong untuk berdoa, terus minta sama Tuhan, karena Tuhan mau, sangat ingin membaptis kita semua di dalam roh, dan kita mengalami bahasa roh. Tuhan mau kita mengalami itu. Minta terus dengan kerinduan. Kalau belum mengalaminya, jangan tawar hati dan sedih. Yes. Engkau bisa menyembah dalam roh. Karena roh Allah yang di dalam diri kamu, yang menjadikan kamu seorang penyembah di dalam roh. Itu yang bisa saya respon dari pertanyaan ini. Amin. Terima kasih Tante. Karena banyak sekali kadang kita merasa bahwa wah saya belum nih, saya kurang nih. Padahal yang Tante jelaskan tadi jelas banget bahwa itu adalah ekspresif daripada kita keluarkan bahwa roh itu ada di dalam kita. Jadi teman-teman jangan kecil hati seperti yang tadi Tante katakan bahwa waduh saya belum nih, kemudian jadi tawar hati. Jangan. Jadi tetap semangat, kita terus berdoa karena itu salah satu bentuk ekspresif aja. Jadi kita kalau roh itu ada dalam kita keluarkan dengan bagaimanapun caranya kita, karena itu akan dorongan ya Tante ya. Kita nggak bisa berpura-pura atau dan lain sebagainya. Kalau memang benar-benar ada di dalam diri kita, itu akan muncul. Nah, selanjutnya pertanyaan selanjutnya ini juga menarik Tante. Ada satu quotes bahwa ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Jadi jika kita rajin-rajin memuji dan menyembah Tuhan, maka kita akan diberkati, disembuhkan, kaya raya, dapat jodoh, dan apapun yang kita doakan dapat terkabul. Menurut Om dan Tante bagaimana dengan seperti ini Om? Karena sama seperti doa, karena doa, pujian, penyembahan itu satu paket seperti itu Om. Oke. Jadi saya sih percaya dan setuju ya dengan quote itu. Ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Karena kan Tuhan bertahta dalam pujian dan penyembahan. Justru karena itu waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita itu kan mengalami encounter with the power of God. Karena itu waktu kita menyembah Tuhan, kita bisa mengalami kesembuhan ya. Waktu kita datang menyembah Tuhan, kita bisa mengalami sukacita, damai sejahtera, ketakutan, kekhawatiran hilang waktu kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena memang kita berjumpa dengan the power of God waktu kita masuk dalam hadiratnya. Tapi ya, soal pengabulan doa itu adalah hal yang lain. Oke? Jadi kamu sungguh-sungguh rajin praise and worship, menyembah Tuhan saat teduh, tidak menjadi jaminan bahwa seluruh doamu akan dijawab oleh Tuhan seperti yang engkau kehendaki. Apakah ada the power of God waktu kita menyembah? Iya, tapi itu tidak berarti semua doamu pasti akan dijawab oleh Tuhan. Karena ada yang bilang begini kan, doa itu jawabannya yes, kalau sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan. Yeah. No, kalau yang kamu minta itu nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kamu mau jungkir balik, datang doa, terus nyanyi, jingkrak-jingkrak. Kalau nggak kehendak Tuhan, ya tidak dijawab. Atau bisa jadi tunggu. Kalau itu kehendak Tuhan, tapi waktunya belum sekarang. Ya kan itu jawaban doa. Nah, kita justru nih salah nih kalau kamu datang menyembah karena mau dapat berkat. Berkat itu efek samping dari kamu menyembah Tuhan. Yes. Ingat tadi 2 reason why kamu memuji menyembah. Pertama, kamu memuji karena mengucap syukur atas perbuatannya. Kamu menyembah karena mengagungkan keberadaannya. Itu reason kamu datang menyembah Tuhan. Dijawab nggak dijawab doamu,
dapat jodoh atau belum, dapat bonus atau belum, atau juara atau enggak waktu studi, itu enggak boleh menentukan kamu datang menyembah atau enggak. Karena gini, Tuhan harus menjadi tujuan kita menyembah. Kalau jawaban doa menjadi tujuan kamu rajin menyembah, maka kamu sedang memakai Tuhan untuk mencapai tujuanmu. Bukan Tuhan tujuanmu. Jadi kalau Tuhan adalah tujuanmu, engkau penyembah yang benar, yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dijawab tidak dijawab, kamu akan tetap dengan sungguh-sungguh menyembah Dia. Karena reasonnya Tuhan itu baik buat hidup kita, Dia layak, Dia mulia disembah. Tapi kamu memang bisa mengalami mujizat, pertolongan, kesembuhan, karena memang ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Tapi jangan itu menjadi tujuanmu, datang untuk menyembah Tuhan. Yes, thank you Tante. Om, benar sekali. Saya setuju dengan yang Om katakan dan Tante katakan bahwa ya tujuan kita, fokus kita adalah kepada Tuhan. Nah, itu dulu. Kalau itunya sudah dapat, sisanya bonus. Karena kalau saya yakin dan percaya, kalau hati kita damai, kita dikuasai dengan roh, pikiran kita juga baik, pasti berkat-berkat itu langsung otomatis datang seperti magnet. Seperti itu ya. Dan kita juga menarik bahwa jangan jadikan Tuhan sebagai, kalau di Malang itu disebut bahwa jangan jadikan Tuhan itu sebagai yang di Gunung Kawi sana. Kalau kita menganggap Tuhan sebagai yang ada di Gunung Kawi, maka kita mencari Tuhan hanya untuk mencari berkat-berkatnya. Teman-teman, seperti itu. Menarik. Nih, kita bahas satu hal tentang tadi Tante, bahwa ada kuasa, ada empower ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kadang saya juga begitu masuk ke gereja, begitu ketika kita mendengar pujian penyembahan, wah, rasanya enak nih. Tante, ada sesuatu yang damai, sejahtera, ada ibaratnya ada tarikan, ada dorongan, ada kuasa di dalamnya. Nah, tapi kok terkadang di dalam ibadah itu saat pujian dan penyembahan saya kok nggak ngerasa apa-apa ya, Tante. Nah, itu kadang seperti itu. Dan bahasa umum orang-orang seperti pujian penyembahan itu kok nggak ngangkat sih, nggak ada urapannya. Nah, bagaimana Om dan Tante melihat kondisi seperti itu? Jadi teman-teman, kalau suasananya nggak oke, mungkin rasanya musiknya nggak oke, atau salah-salah, responnya adalah tetap menyembah, bener nggak? Tetaplah menyembah, karena pertama ya, misalnya di dalam konteks gereja ya, misalnya suasananya kok kayak kurang, kita bisa juga menilai. Pertama, bisa juga PL-nya atau pemimpinnya mungkin dalam spiritual condition-nya lagi nggak fit, misalnya, bisa jadi. Tapi bisa jadi bukan dia, bisa jadi kamu yang kondisi rohanimu yang sedang tidak fit, sehingga kamu tidak bisa merasakan hadirat Tuhan. Bisa jadi. Tapi apapun yang terjadi, entah itu di WL-nya, entah itu di kamu, entah itu di teknis, entah itu di manapun yang kita bisa sebut, Tuhan nggak berubah. Dia layak disembah. Apapun yang sedang terjadi, dia layak disembah. Karena itu, kan tadi penyembahan yang benar, yang menyembah dalam roh, bukan ditentukan oleh apa yang di luar kita, tidak ditentukan oleh perasaan, tidak ditentukan oleh feeling kita, tetapi yang paling utama itu ditentukan oleh Yesus layak disembah. Dan dia tidak berubah, dia layak disembah. Jadi engkau harus terus menyembah dia walaupun kamu tidak merasakan hadirat Tuhan lah dalam konteks itu. Mungkin Ko Andre punya kesaksian sedikit berhubungan dengan ini. Ya. Nah, jatahnya hari ini kan jatahnya istri saya. Nah, saya cuma mengisi aja apa yang dikasih istri saya ke saya. Saya ambil kesempatannya ya. Oke. Begini. Masalah penyembahan dan pujian, this is a matter of relationship. Ini bukan kegiatan, bukan apa-apa. It's a matter of relationship. Adalah hubungan. Semakin kita mengenal kepada siapa yang kita sembah, dan kita semakin mempunyai hubungan yang baik dengan yang kita sembah, itu menentukan di dalam kehidupan kita. Ada suatu hari ketika Tuhan memberkati kita, it's